Alia kembali nyaris tak kuasa menahan air mata. Untuk kesekian kalinya, ia kembali percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja, tetapi Intan dan putrinya, Sinta, kini sekali lagi akan membuatnya tampak bodoh dan nakal di hadapan ayahnya. Gadis manja yang sedang melewati masa remaja yang sulit. Aku tahu, Mas, masa puber itu periode yang berat. Intan akan memutar bola matanya dengan dramatis di hadapan suaminya yang tampak kecewa. Tapi kelakuan Alia ini sudah kelewatan, dia seperti terjerumus ke suatu tempat yang salah. Kalau saja kamu tahu betapa susahnya aku menjaganya tetap di jalur yang benar. Sinta dulu tidak begini. Aku tahu kamu sudah melakukan banyak hal untuk Alia, dan aku sangat menghargainya, kata sang ayah, Bima, menunduk menatap lantai. Ia malu pada putrinya, pada kelakuan buruk yang dituduhkan padanya, dan yang paling menyakitkan adalah, percuma saja menjelaskan semuanya pada ayahnya. Alia tahu betul bagaimana ibu tirinya, Intan, dan saudara tirinya, Sinta, memperlakukannya saat ayahnya tidak di rumah. Mereka menghinanya, membebaninya dengan tugas-tugas rumah yang tak ada habisnya, menghalanginya belajar, bertemu teman, atau melakukan hobinya. Tetapi Intan adalah seorang virtuoso dalam memanipulasi orang dan aktris yang ulung. Ia selalu berhasil membuat ayahnya berbalik melawan putrinya sendiri. Semua penjelasan Alia akan dianggap sebagai alasan yang menyedihkan dan upaya untuk memfitnah wanita suci, yang telah berkorban merawat anak tiri yang sulit diatur. Karena itu, kali ini pun Alia bahkan tidak akan mencoba membuktikan kepada ayahnya bahwa ia tidak bersalah, tak akan ada gunanya. Gadis itu duduk di tempat tidurnya, meringkuk di sudut, membenamkan wajahnya pada sebuah boneka beruang teddy besar. Boneka itu hadiah dari tetangga neneknya, Pak Danu, saat Alia berulang tahun yang ke-7. Betapa senangnya ia saat itu ketika melihat Pak Danu datang membawa mainan raksasa di tangannya. Seperti biasa, Pak Danu masuk ke rumah mereka dengan senyum lebar di wajahnya. Ah, itu adalah masa-masa yang paling indah. Andai saja ia bisa kembali ke sana. Mengingat neneknya, Alia tersenyum. Ya, gadis itu sangat merindukan sosok yang begitu mencintai dan menerimanya sepenuh hati. Neneknya, Nenek Wati, selalu melingkupi satu-satunya cucunya itu dengan kehangatan dan perhatian, sering mengajaknya bicara dan memeluknya. Tapi kini, Nenek Wati sudah hampir 5 tahun tidak lagi di sisinya. Nenek Wati meninggal dunia saat Alia berusia 10 tahun. Sejak saat itu, hidup Alia berubah drastis, dan jelas bukan ke arah yang lebih baik. Namun, masa kecil Alia sungguh luar biasa. Meskipun tidak pernah mengenal ibu kandungnya, ia merasa sangat bahagia di bawah asuhan neneknya. Ibu Alia meninggal dunia sesaat setelah melahirkannya, anak pertama yang telah lama dinanti-nantikan. Terjadi komplikasi tak terduga pasca persalinan, dan para dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Jadilah Bima, ayah Alia, seorang diri dengan bayi mungil di pelukannya. Ia sangat mencintai istrinya dan butuh waktu lama untuk pulih dari kehilangannya. Bima sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan bayi yang baru lahir itu. Ia bahkan takut menggendong putrinya sendiri. Beruntung, ibunya, Nenek Wati, ada di sisinya di masa sulit itu. Beliaulah yang mengambil alih pengasuhan sang bayi, yang menjadi kelegaan besar bagi putranya yang kebingungan dan tenggelam dalam duka. Awalnya, Nenek Wati tinggal di apartemen sederhana keluarga kecil itu di Jakarta. Ibu Alia sudah lama menjadi yatim piatu, orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat ia masih kuliah. Sementara itu, Bima bekerja sebagai pelaut di sebuah kapal kargo dan sering berlayar selama berbulan-bulan. Lagi pula, ia tidak punya keinginan khusus untuk mengurus bayi. Jadi, Alia sepenuhnya berada dalam pengasuhan neneknya. Nenek Wati sempat mencoba membangun ikatan antara ayah dan anak. Ia ingin Bima terlibat dalam pengasuhan putrinya. Bukan karena Nenek Wati merasa terbebani, bukan, tapi karena memang seharusnya begitu. Namun, Bima tidak mau mendengar. Ia masih tenggelam dalam kesedihan atas apa yang menimpa istri tercintanya. Alia baru menyadari hal ini ketika ia beranjak dewasa. Ayahnya lama berpikir bahwa akan lebih baik jika mereka hidup tanpa anak, berkeliling dunia, mencurahkan seluruh perhatian satu sama lain, dan hidup bahagia.
Bima sangat mencintai istrinya yang muda dan cantik, dan ia melewati masa duka yang panjang dan berat. Akhirnya, Nenek Wati lelah menjadi jembatan antara Bima dan Alia. Ia sudah lama ingin kembali ke kampung halamannya, ke sebuah rumah panggung sederhana dengan kebun yang asri di Desa Sukamaju, di daerah Jawa Barat. Di sana, banyak pekerjaan menantinya, kebun sayur, ayam kampung, kucing-kucing, dan seekor anjing penjaga. Selama kepergiannya yang cukup lama, semua itu diurus oleh tetangganya, Pak Danu. Hubungan mereka memang baik dan hangat. Nenek Wati juga sering membantunya, tapi ia merasa sudah saatnya kembali. Setelah menyadari bahwa putranya tidak akan berubah, Nenek Wati mengemasi barang-barang Alia kecil dan membawanya pulang ke desa. Bima justru senang dengan keputusan itu. Kehadiran bayi itu jelas mengganggunya dan selalu mengingatkannya pada tragedi yang menimpanya. Selain itu, ia akan segera berangkat berlayar untuk waktu yang lama, dan hal itu membuatnya lega. Ombak, interaksi dengan rekan kerja, dan pekerjaan berat diharapkan bisa mengalihkan pikirannya dari duka. Dan memang, sebagian harapannya terwujud. Sementara itu, Nenek Wati, dengan energinya yang khas, mencurahkan seluruh waktunya untuk merawat cucu perempuannya. Popok, bedak bayi, jalan-jalan dengan kereta dorong. Ia merasa seperti menjadi ibu muda lagi, tetapi kali ini, ia menikmati setiap momennya dengan sepenuh hati. Saat putranya sendiri, Bima, masih kecil, ia tidak menyadari betapa besar anugerah seorang anak. Dulu ia harus mengurus banyak hal sekaligus, mengatur rumah tangga di desa, menyelesaikan sekolah kejuruan, dan bekerja sampingan. Masa itu memang tidak mudah. Kini, sebagai seorang wanita parubaya, ia memberikan seluruh waktu, perhatian, dan kehangatannya untuk Alia. Melihat gadis kecil itu, hatinya dipenuhi campuran rasa haru dan iba. Kasihan sekali, masih sekecil ini sudah ditinggal ibunya. Ayahnya pun sepertinya enggan mengurusnya. Perilaku putranya sangat mengecewakan Nenek Wati, tetapi ia berharap bisa memperbaiki segalanya. Alia tumbuh menjadi anak yang manis dan tidak rewel. Ia jarang sakit, dan semua tahap perkembangannya berjalan sesuai waktunya, duduk, berjalan, dan berbicara. Nenek Wati tak henti-hentinya bersyukur. Alia tumbuh dikelilingi oleh orang-orang baik yang memancarkan kehangatan dan penerimaan. Tentu saja, yang pertama adalah Nenek Wati. Ia adalah segalanya bagi Alia, sosok yang dapat diandalkan, penuh perhatian, dan baik hati, selalu mengerti, selalu mendukung. Nenek Wati membuka dunia untuk cucunya, berbicara dengannya tentang segala hal, dan menjelaskan hal-hal rumit dengan sabar. Alia tidak pernah ingat neneknya mengabaikan pertanyaannya seperti yang sering dilakukan orang dewasa. Kamu masih kecil, belum ngerti, atau nanti kalau sudah besar juga tahu. Tidak pernah ada kesalahpahaman di antara mereka. Rasanya mereka saling mengerti tanpa perlu banyak kata. Lalu ada juga teman-teman dan tetangga nenek, yang turut andil dalam membesarkan Alia. Ia sering berkunjung ke rumah mereka, berteman dengan cucu-cucu mereka. Sekelompok anak-anak sering berlarian dari satu rumah ke rumah lain, sarapan di satu rumah, makan siang di rumah lain, dan menonton TV bersama di rumah yang lain lagi. Terkadang, ayah salah satu temannya akan mengajak mereka semua ke sungai atau ke sawah. Sungguh menyenangkan. Hubungan yang paling hangat terjalin antara Alia dan Pak Danu. Rumahnya persis di seberang rumah nenek, dan pria parubaya itu sering datang membantu pekerjaan yang membutuhkan tenaga laki-laki, memperbaiki keran, membetulkan atap gudang, atau memindahkan lemari. Nenek Wati akan membalas kebaikannya dengan membawakannya gorengan hangat atau semangkuk opor ayam yang lezat. Pak Danu adalah seorang duda. Saat Alia pertama kali mendengar kata aneh itu, ia mengerutkan kening, mencoba memahami artinya. Tentu saja neneknya menjelaskan bahwa tidak ada yang membuatkan kue dan masakan lezat untuk tetangga mereka itu. Tentu saja Pak Danu bisa memasak sendiri dan tidak kelaparan, tetapi ia tidak pernah mahir membuat kue. Bertahun-tahun kemudian, Alia menyadari bahwa perasaan Pak Danu pada neneknya mungkin lebih dari sekadar persahabatan. Kenapa tidak? Ia seorang duda, dan suami neneknya juga sudah lama meninggal. Tapi mungkin, neneknya memutuskan untuk mendedikasikan seluruh hidupnya untuk cucunya, tanpa terganggu oleh hal lain. Wanita itu punya rencana besar untuk masa depan Alia.
Ia mendidik gadis itu dengan sepenuh jiwa dan yakin akan menemaninya untuk waktu yang lama, melihatnya lulus sekolah, menikah, dan bahkan membantu mengasuh cicitnya. Sayang, takdir berkata lain. Berkat neneknya, Alia memiliki kenangan masa kecil yang paling hangat. Ia terutama menyukai liburan sekolah, benar-benar masa yang ceria dan tanpa beban. Cucu-cucu Pak Danu dari kota, Rina dan Rani, akan datang berlibur. Mereka adalah sahabat terbaik Alia. Ia menantikan kedatangan mereka sepanjang tahun. Mereka tak terpisahkan sepanjang hari. Bermain bertiga saja sudah seru, tetapi mereka lebih suka menghabiskan waktu bersama anak-anak desa lainnya. Mereka bersepeda, pergi ke sungai dan sawah, bermain petak umpet dan kejar-kejaran, dan saling bercerita seram di malam hari. Mereka sering bermain sepak bola tanpa alas kaki. Pulang ke rumah dengan keadaan lelah, kotor, tetapi bahagia. Seringkali, gerombolan anak-anak itu akan menginap di rumah Nenek Alia. Nenek Wati tidak pernah menolak jika ada yang ingin menginap, rumahnya cukup luas untuk menampung semua orang. Anak-anak akan mengobrol dan cekikikan sepanjang malam, tetapi neneknya tidak pernah memarahi mereka. Ia mengerti betapa menyenangkan hal itu. Tentu saja, Alia sejak dini menyadari bahwa hidupnya tidak seperti anak-anak lain. Anak-anak lain punya ibu, ayah, tidak semua punya. Tetapi ibu, hampir semua punya. Ibu mereka bermacam-macam, ada yang muda dan modis, ada yang sangat tegas, ada yang baik hati. Mereka selalu ada di sisi anak-anak mereka, dan tentu saja, para ayah juga. Alia mulai bertanya kepada neneknya. Akhirnya, Nenek Wati harus menceritakan apa yang terjadi. Dengan sangat hati-hati dan lembut, ia mengisahkan cerita kelahiran Alia. Alia tidak mengenal ibunya, jadi ia tidak terlalu sedih. Apalagi, neneknya berkata bahwa ibunya sekarang ada di surga dan membantu putrinya dari sana. Itu terdengar seperti dongeng yang indah. Namun, sesekali, kerinduan akan sesuatu yang indah dan tak tercapai menyelinap ke dalam hati kecilnya. Alia kadang membayangkan bagaimana rasanya menjalani suatu momen jika ibunya ada di sisinya. Namun, pikiran-pikiran ini tidak terlalu mengganggunya selama ia tinggal bersama neneknya di desa Sukamaju. Di sana, ia merasa hangat, nyaman, dan bahagia. Ayahnya, tentu saja, sesekali muncul. Ia selalu datang pada hari ulang tahun Alia dengan membawa hadiah jika sedang tidak berlayar. Setidaknya sebulan sekali ia akan menjenguk mereka. Bagi Alia, ia adalah orang yang dikenal dan kerabat, tetapi terasa asing. Seorang pria muda tampan dengan mata kelabu yang sendu, selalu rapi, selalu berpakaian bagus. Ia datang membawa hadiah, boneka cantik, gaun-gaun indah, buku-buku menarik. Alia heran, bagaimana ayahnya selalu bisa menebak dengan tepat apa yang ia impikan. Apa ia bisa membaca pikirannya? Belakangan, Alia baru tahu bahwa neneknya lah yang memberitahu Bima apa yang harus dibeli di kota untuk Alia. Ayahnya biasanya datang untuk beberapa hari, jarang sekali sampai 1 atau 2 minggu. Ia tidak tahu harus bicara apa dengan putrinya. Ia hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan basa-basi tentang sekolah, teman, dan hobi. Alia bisa melihat bahwa ayahnya tidak terlalu tertarik. Berbeda sekali dengan Pak Danu. Pak Danu suka sekali mendengarkan cerita-cerita Alia tentang petualangan anak-anak desa. Ia akan tertawa, mengenang masa kecilnya sendiri, dan memberikan nasihat-nasihat penting tanpa menggurui. Tetangga tua itu adalah pendengar yang luar biasa. Sedangkan ayahnya, ia bertanya hanya karena merasa harus. Alia memahaminya, bahkan saat ia masih sangat kecil. Gadis itu sangat ingin membuat ayahnya terkesan, menarik perhatiannya, atau setidaknya membuatnya senang. Tapi sia-sia. Semua upaya Alia terpental oleh ketidakpedulian pria itu. Ia dengan patuh menjalankan tugasnya sebagai ayah dan anak, mengirim uang untuk ibunya, membeli barang-barang yang diperlukan untuk rumah saat berkunjung, membantu di kebun dan melakukan perbaikan kecil. Tapi ia melakukan semua itu karena rasa tanggung jawab. Ikatan batin antara ia dan putrinya tidak pernah terbentuk. Nenek Wati mencoba menasihati putranya, menjelaskan bagaimana seharusnya bersikap pada seorang gadis kecil. Orang dewasa mengira Alia sudah tidur, padahal ia mendengar semuanya.
Anak perempuan itu butuh perhatian ayahnya. Nenek Wati menjelaskan pada putranya dengan suara pelan, dia tumbuh dewasa. Datanglah lebih sering, atau ajak dia berlibur bersama. Tunjukkan padanya Jakarta, Yogyakarta, atau ajak ke Bali. Kalian bisa bersantai di pantai. Ibu kan tahu aku kerja keras, terus-terusan berlayar. Cari uang, Bu. Untuk masa depan Alia juga. Tapi kamu sering melupakan masa kininya, desah Nenek Wati sedih. Bukan begitu. Aku lihat kok ibu bisa mengurusnya dengan baik. Alia bahagia bersamamu. Aku bisa memberinya apa? Aku sendiri masih berantakan. Saat itu, Alia, yang masih sangat kecil, mengerti bahwa keberadaannya membebani ayahnya. Tidak, ayahnya tidak akan mengajaknya berlibur atau datang lebih sering. Ayahnya lebih baik sendiri, tanpa dirinya dan tanpa neneknya, dalam kehidupannya yang sepi dan tak ia pahami. Rasanya sakit. Mengetahui bahwa satu-satunya orang tua yang ia miliki tidak menginginkannya, itu menakutkan dan tidak menyenangkan. Gadis itu menangis sebentar di bantalnya, tetapi keesokan paginya ia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian ayahnya pergi, memeluknya seperti biasa sebelum berpamitan. Ayah mau berlayar jauh, katanya. Lama kita tidak akan bertemu. Ayah tidak bisa datang di hari pertama sekolahmu nanti. Maaf, ya, tidak apa-apa, Alia melambaikan tangannya dengan santai. Ia sudah terbiasa ayahnya tidak ada di saat-saat penting dalam hidupnya. Sudahlah. Yang penting, neneknya selalu ada di sisinya. Itu adalah liburan sebelum Alia masuk kelas 1 SD. Gadis itu mengingatnya dengan baik, karena pada bulan Juli, ia berulang tahun dan sebuah peristiwa penting terjadi. Neneknya, seperti biasa, menyiapkan 2 meja di halaman belakang, satu untuk anak-anak, satu lagi untuk orang tua mereka. Nenek Wati selalu merayakan ulang tahun cucunya dengan meriah dan ramai. Ia sendiri sangat menikmati berkumpul dengan orang-orang baik. Alia dan neneknya selalu menantikan perayaan ini sepanjang tahun. Pak Danu datang sedikit lebih lambat dari tamu-tamu lain. Ia memberi Alia boneka beruang teddy raksasa. Alia sangat senang melihat boneka sebesar itu. Ia belum pernah punya mainan sebesar itu sebelumnya. Selamat ulang tahun. Rina dan Rani berlari memeluknya. Terima kasih. Alia bertepuk tangan. Apalagi yang dibawa Pak Danu? Ini. Baru saja nemu gitar di gudang, kata Pak Danu. Waktu beres-beres, kupikir mau buang barang-barang bekas, malah ketemu ini. Aku sampai lupa kalau kamu dulu musisi, kata Nenek Wati gembira. Sudah berapa lama kamu tidak main? Sejak istrimu meninggal, ya? Iya, sudah hampir 15 tahun, Pak Danu mengangguk. Sebersit kesedihan melintas di matanya. Aku sudah lupa soal gitar ini, tapi waktu kutemukan, tiba-tiba teringat lagi. Mainkan sesuatu untuk kami. Pinta salah seorang tamu dewasa. Iya, mainkan, Pak D. Rina dan Rani bersorak, berdiri dengan bangga di samping kakek mereka. Tentu saja, Pak Danu tiba-tiba menjadi bintang pesta. Lihat saja bagaimana semua orang menatapnya dan memohon. Kalian mau lagu apa? Lagu-lagu Koes Plus? Tanya Pak Danu. Semua orang bersorak setuju. Kemudian Pak Danu mulai memetik senar gitarnya. Rasanya seperti sihir. Suara merdu memenuhi taman. Alia menatap tetangganya dengan mulut ternganga karena takjub. Bagaimana ia melakukannya? Bagaimana melodi seindah itu bisa tercipta? Para tamu terdiam, menatap Pak Danu. Ayo, kenapa diam? Ayo nyanyi, siapa yang mau mulai? Ibu Lilik, ibu dari Luki, salah satu teman Alia, memulai dengan suara beratnya menyanyikan lagu dangdut lawas. Ia bernyanyi tentang sesuatu yang lucu. Orang-orang dewasa tertawa. Alia tidak terlalu mengerti liriknya. Ia hanya mendengarkan melodinya. Para tamu mulai bersemangat. Mereka meminta Pak Danu memainkan lagu-lagu lain, dan anehnya, ia tahu hampir semua lagu itu. Kalaupun tidak tahu, ia dengan cepat menemukan melodi yang pas. Orang-orang dewasa bernyanyi bersama. Sungguh indah, ceria, dan merdu. Anak-anak bangkit dari meja mereka dan mulai bermain petak umpet. Tentu saja mereka mengajak Alia, tetapi ia tidak bisa beranjak. Ia hanya duduk di samping Pak Danu,
terus mendengarkan. Kemudian, tanpa sadar, ia mulai ikut bernyanyi bersama orang dewasa. Ia dengan cepat menghafal lirik lagu tentang seorang pahlawan yang gugur. Para tamu sudah menyanyikannya mungkin untuk ketiga kalinya. "Kalian dengar tidak suaranya?" kata Ibu Lilik tiba-tiba. Para tamu terdiam. Alia juga ikut diam. Ia malu bernyanyi sendirian. Ibu Lilik mengerti dan mulai bernyanyi bersamanya. Dengan begitu, Alia merasa lebih mudah. Ketika alunan gitar berhenti, tepuk tangan pun terdengar. "Hebat!" puji orang-orang dewasa pada Alia. "Suaramu bagus." "Bukan cuma bagus," Ibu Lilik menggelengkan kepalanya. "Anak ini punya bakat. Saya bicara sebagai pengurus sanggar seni di desa kita, loh. Bu Wati, kenapa bakat sebesar ini disembunyikan?" "Saya sendiri juga baru tahu," Nenek Wati tersenyum bangga. Sejak saat itu, Pak Danu menjadi tamu yang lebih sering di rumah nenek dan cucunya. Alia pun jadi sering berlari ke rumahnya. Pria itu mengajari Alia banyak lagu anak-anak yang ceria. Kini, Alia terus-menerus menyenandungkannya di mana-mana, di rumah, di kebun, bahkan di kamar mandi. Kenapa Alia tidak menyadari sebelumnya betapa menyenangkannya bernyanyi? Ia tidak masuk TK karena letaknya terlalu jauh. Neneknya juga sudah tidak bekerja, jadi Alia tumbuh bersamanya. Jika di TK, mungkin guru musiknya akan lebih cepat menyadari bakat Alia. Di rumah mereka, hampir tidak ada musik. Neneknya biasanya mendengarkan siaran radio atau pengajian, jadi Alia baru menyadari di usianya yang ke-7 bahwa ia sangat menyukai musik dan bernyanyi. "Nanti kalau sudah masuk sekolah, kita daftarkan kamu ke Sanggar Seni Ibu Lilik," kata Nenek Wati. Katanya di sana ada paduan suara yang bagus. Mereka bahkan sering diundang tampil di kota lain. "Kamu bisa bernyanyi di sana. Bakat seperti ini tidak boleh disia-siakan." Alia mendengarkan neneknya dan tidak sabar menunggu tahun ajaran baru. Ia ingin sekali berada di panggung, bersama orang-orang yang memiliki hobi yang sama, masa depan tampak cerah dan penuh keajaiban. Lalu, Alia merengek meminta Pak Danu mengajarinya bermain gitar. Awalnya pria itu menolak. "Masih terlalu kecil, Nak. Jari-jarimu mungil, tanganmu lemah. Kamu tidak akan kuat memegang gitar sebesar ini." Tapi tetangganya salah. Alia langsung bisa menekan kunci-kunci gitar yang benar pada percobaan pertama. "Lihat, Kek, dia bisa." Rina dan Rani bertepuk tangan gembira melihat sahabat mereka. "Kakek harus mengajarinya." Iya, tentu saja." Pak Danu menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Mau bagaimana lagi?" Tetangga itu menepati janjinya. Setiap hari ia mengajari Alia kecil kunci-kunci gitar dan semua yang ia tahu, muridnya membuat kemajuan pesat. Tidak hanya cepat menangkap semua pelajaran, Alia juga mulai bisa menciptakan melodi sendiri. "Saya tidak terlalu paham soal ini," Pak Danu berbagi pengamatannya dengan Nenek Wati. "Tapi sepertinya pendengarannya luar biasa, seharusnya dia masuk sekolah musik." "Iya, andai saja," desah Nenek Wati. "Tapi di desa kita tidak ada sekolah musik. Di sini hanya ada paduan suara di sanggar. Kalau harus ke kota setiap hari, tidak mungkin. Setidaknya dia bisa ikut paduan suara." Bu Lilik sudah janji akan menerimanya, meskipun Alia masih terlalu kecil. Biasanya anak-anak di sana lebih besar. Kemudian tibalah hari pertama sekolah yang ditunggu-tunggu. Alia masih ingat bagaimana neneknya dengan bangga menuntunnya berjalan di jalanan desa menuju upacara bendera. Gadis itu sedikit gugup, tetapi itu adalah kegugupan yang membahagiakan. Mereka telah mempersiapkan hari itu dengan cermat. Sehari sebelumnya, mereka pergi ke kota dan lama memilih seragam merah putih yang paling bagus dan rok rempel yang mengembang. Paginya, neneknya mengepang rambut Alia dengan kencang dan menghiasinya dengan pita putih besar. Di tangan cucunya, wanita itu menyelipkan seikat bunga yang indah. Alia masih ingat aroma harumnya. Orang-orang yang lewat tersenyum pada nenek dan cucunya yang cantik, mengucapkan selamat atas dimulainya perjalanan sekolah, dan mendoakan Alia agar mendapat nilai bagus. Alia berterima kasih pada mereka. Ia tahu bahwa malam nanti akan ada perayaan kecil. Neneknya sudah mengundang anak-anak tetangga dan sejak semalam sudah membuat adonan untuk kue-kue khasnya.
Alia juga tidak sabar untuk mulai latihan di sanggar seni. Ia sangat ingin bernyanyi di atas panggung. Ibu Lilik yakin bahwa Alia akan sangat disukai oleh pelatihnya. Dan memang benar. Pak Budi, sang pelatih, sangat mengapresiasi kemampuan murid barunya. Namun, ia juga sangat disiplin. Meskipun Alia masih kecil, jika ia salah nada atau lupa lirik, Pak Budi akan menegurnya dengan tegas. Ia ingin para penyanyinya tampil sempurna di hadapan penonton. Tapi tidak, penyanyi cilik itu justru merasa sangat nyaman di atas panggung, seperti ikan di dalam air. Awalnya Alia menjadi penyanyi latar, tetapi tak lama kemudian ia mulai tampil solo. Pak Budi sangat senang dengan muridnya. Bakat seperti ini jarang ditemukan, katanya pada Nenek Wati ketika ia datang menjemput cucunya. Ini seperti berlian yang belum diasah. Seharusnya ia berada di tangan yang tepat. Sanggar seni desa kami ini, kan, biasa saja. Alia juga tidak berhenti belajar gitar. Itu sudah menjadi kebutuhan hariannya. Sebagai murid, ia sudah lama melampaui kemampuan guru tetangganya itu, tetapi ia tetap setiap hari berkunjung ke rumah Pak Danu. Pertama, di sana ada gitar. Kedua, Pak Danu selalu bisa memberikan nasihat berharga tentang permainannya. Dan ketiga, tidak ada seorang pun di antara kenalan Alia yang mengerti musik sebaik Pak Danu. Ia memuji dengan tulus, memperhatikan detail-detail kecil, dan benar-benar mengagumi kemajuan Alia. Nenek Wati sering menyebut mereka belahan jiwa. Mungkin memang benar. Alia dan Pak Danu adalah belahan jiwa. Tetangga itu telah menggantikan sosok kakek yang tidak pernah Alia kenal, dan mungkin dalam beberapa hal, bahkan sosok ayah. Waktu berlalu. Alia beranjak dewasa. Ia berprestasi di sekolah, tampil bersama paduan suara, dan terus belajar bermain gitar. Pada ulang tahunnya berikutnya, ayahnya memberinya gitar baru yang bagus. Tentu saja, ide hadiah itu datang dari neneknya. Gadis itu memiliki semua yang ia butuhkan untuk bahagia. Nenek yang penuh perhatian di sisinya, tetangga yang baik dan pengertian, serta teman-teman yang setia. Alia merasa dicintai dan diterima di desa Sukamaju. Ia merasa memiliki tempat di sana dan tidak pernah berpikir untuk pindah ke kota bersama ayahnya. Kota besar yang ramai, penuh dengan orang-orang yang bahkan tidak saling memandang, dan seorang ayah yang sedarah tetapi terasa begitu asing dan jauh. Orang-orang di sekitarnya sering berkata bahwa di kota ada lebih banyak peluang, bahwa di sana Alia akan tumbuh dengan lebih menarik. Tetapi Alia merasa sangat bahagia dan puas dengan hidupnya. Masa kecilnya hangat, cerah, dan nyaman. Sampai pada suatu hari di bulan Februari yang menentukan, ketika Pak Danu datang menjemputnya di sekolah. Alia sudah lama bisa pergi dan pulang sekolah sendiri. Awalnya neneknya yang mengantar, tetapi sejak kelas 2, Alia sudah mandiri. Perjalanan memang tidak dekat, tetapi bersama teman-teman tetangga, waktu berlalu begitu cepat. Mereka berjalan sambil mengobrol tentang segala hal, tertawa, membahas pelajaran di sekolah, dan membuat rencana untuk sore hari. Lalu tiba-tiba, ketukan di pintu kelas saat pelajaran bahasa Indonesia. Percakapan pelan antara guru dan seseorang yang tidak masuk ke dalam. Kemudian, mata bu guru yang cemas dan permintaannya yang pelan, "Alia, berkemaslah, tetanggamu datang menjemput." Alia merasakan tatapan semua teman sekelasnya tertuju padanya. Kejadian ini sangat tidak biasa. Begitu melihat Pak Danu, Alia langsung tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Tatapan matanya yang redup, wajahnya yang pucat, dan tangan pria yang biasanya tenang itu sedikit gemetar. "Nenek." Alia langsung menebak. Jantungnya serasa diremas oleh tangan es yang dingin. Saat itu, gadis itu sadar bahwa neneknya adalah dunianya. Pria itu mengangguk diam. "Kenapa?" "Sakit. Dibawa ke rumah sakit." Pak Danu baru memberitahu Alia bahwa neneknya telah tiada ketika mereka sudah sampai di rumah. Wanita itu tiba-tiba merasa tidak enak badan, jantungnya sakit. Ia duduk di bangku di depan rumah, berpikir untuk beristirahat sejenak. Begitulah ia ditemukan oleh tetangga yang mampir untuk meminjam telur. Tetangga itu segera memanggil ambulans, tetapi tim medis yang datang tidak berhasil menyelamatkannya. Dan begitulah, Alia menjadi sebatang kara di dunia ini. Malam itu, ia dijemput oleh tetangga lain, Bu Siti.
mereka berdua adalah sahabat dekat neneknya. Bersama wanita baik hati itu dan cucu-cucunya, Alia tidak merasa sesepi jika ia tinggal sendirian di rumah nenek. Meskipun begitu, semua yang terjadi terasa tidak nyata. Ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin neneknya tiada, dan tidak akan pernah ada lagi, selamanya? Ayahnya sedang berlayar. Tentu saja ia sudah diberi kabar, tetapi butuh waktu untuk sampai ke daratan. Pria itu bahkan tidak bisa menghadiri pemakaman ibunya. Selama beberapa hari, Alia hanya melayang dalam kabut, ia tidak memikirkan masa depannya. Ia banyak menangis, sering berbicara dengan para tetangga tentang neneknya. Mereka semua mengenal dan menyayangi Nenek Wati, dan mereka membicarakannya dengan kata-kata yang baik. Hal itu membuat Alia merasa sedikit lebih baik. Kemudian ayahnya datang. Ia memeluk putrinya dengan canggung dan mengucapkan kata-kata yang membuat Alia kembali merasa sakit. Baiklah nak. Mulai sekarang kita akan tinggal bersama di Jakarta. Di Jakarta? Kenapa di Jakarta? Alia sama sekali tidak mau pindah dari desa Sukamaju. Neneknya memang sudah tiada dan tidak akan pernah kembali. Tetapi di sini ada sekolah, teman-teman, tetangga, dan paduan suara. Di sini ada Pak Danu yang selalu mendukung dan menghiburnya. Di sini ada Bu Siti, Luki, dan ibunya Luki. Di sana ada apa? Seorang ayah yang dingin dan asing, yang tidak tahu apa-apa tentang putrinya. Bagi Alia, ia hanyalah orang asing. Aku tidak mau ikut denganmu, kata Alia tegas, melepaskan diri dari pelukan ayahnya. Aku tidak mau ke Jakarta. Pria itu menatap putrinya dengan bingung, mengedipkan matanya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Para tetanggalah yang membantunya. Dengan sangat hati-hati dan lembut, mereka menyampaikan kepada Alia bahwa tidak ada pilihan lain. Para tetangga memeluk gadis itu, mengatakan bahwa mereka juga akan sangat merindukannya. Air mata berlinang di mata mereka. Para wanita dan pria, nenek-nenek dan kakek-kakek, semua memberikan nomor telepon mereka dan meyakinkan Alia bahwa mereka akan selalu senang menerima teleponnya. Alia juga menangis. Sulit baginya untuk berpisah dengan desa Sukamaju, tetapi orang-orang dewasa yang bijaksana itu berhasil meyakinkannya bahwa ini harus dilakukan. Nanti kalau liburan, datanglah ke sini, kata Pak Danu. Nanti Rina dan Rani juga datang. Kalian bisa tinggal di rumahku. Buatku sama saja, 2 atau 3 anak perempuan, kalian pasti lebih senang bersama-sama. Alia tahu itu bukan undangan basa-basi. Pak Danu benar-benar tulus menunggunya saat liburan, dan hal itu membuat hatinya terasa sedikit lebih hangat dan cerah. Gadis itu pernah beberapa kali ke apartemen ayahnya. Ia dan neneknya sesekali berkunjung. Alia bahkan punya kamar sendiri di sana. Tempat tidur, lemari pakaian besar, meja belajar, semua yang dibutuhkan seorang anak. Namun, Alia tidak pernah menyukai tempat itu. Ia lebih menyukai kamarnya di rumah nenek. Di sana banyak barang-barang yang nyaman dan penting. Mainan-mainan empuk, buku-buku menarik, akuarium dengan ikan-ikan kecil, dan gitar kesayangannya. Tapi apa boleh buat, ia harus beradaptasi di tempat baru. Hal pertama yang Alia lakukan adalah meletakkan boneka beruang Teddy yang diberikan Pak Danu di atas tempat tidur. Seketika suasana menjadi lebih nyaman. Mainan itu mengingatkannya pada masa-masa bahagia dan tanpa beban ketika neneknya masih ada. Kamar baru, sekolah baru, wajah-wajah baru di sekelilingnya, lingkungan yang asing, aturan yang berbeda. Ayahnya selalu tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia pindah ke posisi lain di perusahaannya yang tidak lagi menuntutnya berlayar berbulan-bulan. Ia harus selalu ada di dekat putrinya sekarang. Dan memang, ia selalu hadir secara fisik, tetapi pikirannya jelas melayang jauh. Alia bisa melihat ayahnya merindukan laut, rekan-rekan kerja, dan pekerjaan lamanya. Ia juga sering mengeluh kepada teman-temannya bahwa gajinya sekarang jauh lebih kecil. Aku tidak terbiasa hidup seperti ini, menghitung uang sampai gajian tiba, kata pria itu di telepon kepada salah seorang mantan rekannya. Di darat, gajinya tidak sebesar di laut. Bima berusaha keras menjadi ayah yang baik. Pagi hari ia menyiapkan sarapan untuk putrinya, dan malam hari ia tidak lupa menanyakan bagaimana hari Alia. Tapi,
Alia tahu ayahnya hanya mendengarkan dengan setengah hati. Alia bisa melihat dengan jelas bahwa ayahnya sama sekali tidak tertarik dengan pendapatnya tentang guru atau apa yang dikatakan teman sekelasnya. Bima membelikan semua yang dibutuhkan Alia, pakaian, makanan, perlengkapan sekolah, mainan. Ia bahkan mendaftarkannya ke sekolah musik. Kamu kan dulu di desa sering main gitar, kenapa sekarang tidak pernah disentuh lagi? Alia menghela napas. Memang benar, sejak neneknya tiada, ia tidak pernah memainkannya lagi. Suasana hatinya sedang tidak baik. Begitu banyak hal yang membebani hati dan pikirannya, rasanya selalu kacau. Di penghujung hari, gadis itu begitu lelah dengan emosinya sendiri sehingga ia langsung tertidur pulas. Mana sempat ia memikirkan gitar. Tapi kata-kata ayahnya membuat Alia teringat pada instrumen kesayangannya. Gadis itu mengambil gitar, menyentuh senar-senarnya, dan seketika ia merasa lebih baik, seolah kehangatan dari masa lalu menyelimutinya. Kenapa ia tidak sadar sebelumnya bahwa musik bisa menenangkannya? Mau masuk sekolah musik? Tawar ayahnya. Alia berpikir sejenak dan setuju. Sejak kecil ia sering mendengar dari orang-orang di sekitarnya bahwa di sanalah tempatnya, bahwa di desa kecil bakatnya tidak akan bisa berkembang sepenuhnya, bahwa Alia membutuhkan guru-guru yang kompeten dari kota. Dan inilah kesempatan itu. Ayahnya harus berusaha keras agar Alia bisa diterima. Pertama, tahun ajaran sudah hampir berakhir. Kedua, pihak sekolah merasa usia Alia sudah terlalu tua. Gadis itu berusia 10 tahun, sedangkan sekolah musik biasanya menerima anak usia 6 hingga 7 tahun, tapi ayahnya pandai bernegosiasi. Dan hanya beberapa hari setelah percakapan mereka, Alia mulai bersekolah di tempat baru. Sekolah itu besar dan terang, sama sekali tidak seperti sanggar seni di desanya. Di sana, para guru lebih ketat, tuntutannya lebih tinggi, dan programnya lebih sulit. Tapi justru itu yang Alia sukai. Awalnya ia sedikit takut, tetapi setelah beberapa minggu belajar, Alia sadar bahwa ia telah menemukan tempat yang tepat. Begitu banyak pengetahuan baru, begitu banyak detail, Alia menyerap ilmu musik seperti spons dan tentu saja membuat kemajuan pesat. Tak lama kemudian, para guru mulai memujinya. Rasanya sangat menyenangkan. Gadis itu perlahan-lahan beradaptasi di kota. Ia punya teman-teman baru, meskipun hubungan mereka tidak sehangat dan sedekat dengan teman-temannya di desa. Di sini, cara berteman memang berbeda, tetap saja, rasanya menyenangkan. Alia pergi ke bioskop, arena seluncur es, restoran pizza, dan pusat hiburan bersama teman-teman sekelasnya. Terkadang mereka hanya berjalan-jalan di taman, terkadang berkumpul di rumah salah satu dari mereka. Ulang tahun anak-anak di kota juga sangat berbeda. Bukan lagi acara kumpul-kumpul hangat antara anak-anak dan orang dewasa, melainkan pergi ke arena bowling atau taman trampolin, dihibur oleh animator yang mengenakan kostum pahlawan kartun. Alia merindukan ulang tahun yang penuh kehangatan dan pelukan tulus yang selalu disiapkan oleh nenek tercintanya. Betapa Alia merindukan neneknya. Ini bukan kehilangan besar pertama dalam hidupnya, tetapi ibunya. Alia tidak mengenalnya, tidak terbiasa dengannya, jadi ia tidak terlalu bersedih atas ketiadaannya. Nenek adalah cerita yang sama sekali berbeda. Hubungannya dengan ayahnya sopan dan datar, tetapi terasa kaku. Ayahnya sepertinya berusaha menjadi orang tua yang terlibat, tetapi tidak berhasil. Ia tidak tertarik pada pikiran dan perasaan putrinya, ia sama sekali tidak memahaminya. Alia tidak merasakan sedikit pun cinta dan kehangatan yang diberikan neneknya. Untungnya, ada musik dalam hidupnya. Alia menemukan pelariannya dengan memegang gitar dan larut dalam alunan melodi. Ia memainkan lagu-lagu yang ditugaskan guru, mencari lagu-lagu yang ia suka, atau menciptakan lagunya sendiri. Melalui musik, gadis itu meluapkan semua emosinya. Musik membantunya tidak merasa begitu kesepian, tidak putus asa, dan entah bagaimana, membuatnya lebih dekat dengan satu-satunya kerabat yang tersisa, ayahnya. Musik membuatnya rileks dan lebih percaya diri. Waktu berlalu. Kehidupan keluarga kecil itu perlahan-lahan membaik. Alia mengejutkan ayahnya dengan kemampuan memasaknya yang luar biasa. Anak-anak sebayanya yang ia kenal bahkan tidak bisa memegang pisau atau membedakan garam dari gula. Sedangkan Alia dengan cekatan mengolah bahan-bahan di dapur.
Sejak kecil, ia sudah bisa membuat kue-kue yang lezat dan memasak sayur lodeh yang harum. Ketika gadis itu pertama kali memasak makan malam lezat untuk mereka berdua dari sisa bahan di kulkas, ayahnya terperangah. Saat pulang kerja, ia sudah mencium aroma masakan yang membuatnya lapar bahkan dari lobi apartemen. Tapi ia tidak menyangka aroma itu datang dari unitnya. "Ini semua kamu yang masak?" Bima terkejut saat masuk ke apartemen. "Atau ada yang datang?" "Aku yang masak," Alia tersenyum. Ia suka melihat ekspresi takjub di wajah ayahnya. "Nenek yang mengajariku." Memang, Nenek Wati sejak kecil mengajari cucunya memasak. Saat masih balita, Alia sudah membantu mengaduk adonan. Ketika sedikit lebih besar, ia belajar menggunakan pisau seperti ibu rumah tangga sungguhan. Ia bahkan suka memasak. Baginya itu seperti musik, sebuah seni. Kini, Alia sering memasak untuk keluarga kecil mereka dan melakukannya dengan senang hati. Ia senang melihat ayahnya melahap hasil karyanya. Perlahan-lahan, hubungan antara ayah dan anak membaik. Memang tidak mudah dan butuh waktu lama bagi keduanya untuk berusaha, tetapi pada akhirnya, Alia mendapatkan apa yang ia inginkan, kehangatan dan perhatian dari orang yang ia cintai. Itu tidak terjadi seketika. Hati ayahnya yang membeku mencair perlahan-lahan. Lapisan es yang menyelimutinya selama bertahun-tahun retak, lalu perlahan rontok. Suatu hari, Bima menyadari bahwa ia menikmati percakapan dengan putrinya. Alia sudah tumbuh dewasa dan bijaksana. Hidupnya penuh warna, penuh dengan peristiwa dan kesan. Kini, ayahnya memandangnya dengan cara yang sama sekali berbeda. Alia merasakannya dan senang dengan perubahan itu. Ayahnya tidak lagi menutup diri setelah pulang kerja. Bima sekarang berbagi rencana masa depannya dan berita dari kantor dengan putrinya. Ayah dan anak itu beberapa kali pergi berlibur bersama, seperti yang pernah diminta Nenek Wati. Bima menunjukkan kepada Alia kota-kota besar di Indonesia, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bali. Gadis itu terpesona dan kagum melihat sekelilingnya, dan Bima tulus menikmati reaksinya. Itu adalah perjalanan yang luar biasa. Alia menemukan bahwa ayahnya adalah orang yang cerdas dan berpengetahuan luas di berbagai bidang, arsitektur, sejarah, budaya, dan ia dengan senang hati berbagi pengetahuannya dengan putrinya. Pada liburan pertama setelah neneknya meninggal, Alia dan ayahnya kembali ke desa Sukamaju. Bima mempersiapkan rumah untuk ditinggal dalam waktu lama, menutup jendela dengan papan, menutupi perabotan dengan plastik, membuang barang-barang tak terpakai dari loteng dan gudang. Ia juga menemukan harta karun neneknya, album-album foto tebal yang disimpan dengan sangat hati-hati. Di dalamnya ada seluruh sejarah keluarga, dari leluhur nenek dan kakek hingga foto-foto Alia. Ayahnya membawa arsip itu pulang ke apartemen di Jakarta. Mempersiapkan rumah hanya butuh beberapa hari. Selama itu, Alia merasa seolah-olah kembali ke masa lalu, tempat-tempat yang akrab, tetangga yang ramah, teman-teman lama. Mereka sangat merindukannya. Ketika ayahnya berkata sudah waktunya kembali, mata Alia berkaca-kaca. "Kembali? Kita kan baru sebentar di sini. Ayah harus kembali bekerja. Semua urusan di sini juga sudah selesai. Untuk apa kita tinggal lebih lama?" Saat itu, ayahnya belum terlalu mengenal putrinya sendiri. Ia tidak bisa memahami perasaan Alia. Tapi Pak Danu, tentu saja, langsung mengerti. "Biarkan dia tinggal di sini bersamaku selama beberapa minggu," kata pria tua itu kepada Bima. "Cucu-cucuku juga sedang liburan di sini. Mereka berteman sejak kecil dan saling merindukan. Biarkan mereka bermain, pergi ke sungai, menghirup udara segar. Itu kan lebih baik daripada anak-anak terkunci di kotak beton yang panas seharian sementara kamu bekerja." "Rasanya aneh, Pak Danu," kata Bima ragu. "Anda kan bukan siapa-siapanya." "Bagaimana bisa bukan siapa-siapanya?" Pria tua itu tersinggung. "Dia sudah kuanggap seperti cucuku sendiri. Aku sudah mengasuhnya sejak ia sekecil ini." Kata-kata tetangga tua itu menghangatkan hati Alia. Ia menatap ayahnya dengan tatapan memohon. Menghabiskan beberapa minggu di desa Sukamaju yang ia cintai, bersama sahabat-sahabat terbaiknya, adalah sebuah kebahagiaan. Ayahnya setuju. Alia melompat kegirangan.
dan Rina serta Rani ikut melompat bersamanya. Itu adalah waktu yang indah. Semuanya seperti dulu, bermain dengan teman-teman hingga larut malam, tempat-tempat yang akrab, tetangga yang mengenalmu sejak lahir. Hanya saja, neneknya tidak ada di sisinya, dan rumahnya menatap jalan dengan jendela-jendela yang tertutup papan. Kesedihan sesekali meremas hati gadis itu, tetapi orang-orang di sekitarnya selalu berusaha menghibur dan mendukungnya. Bersama mereka, Alia merasa lebih ringan. Kemudian ayahnya datang menjemputnya, dan semuanya berakhir. Alia menangis saat meninggalkan desa, teman-temannya memeluknya. Pak Danu mengelus kepala gadis itu. Sudah, jangan menangis. Bukan pergi selamanya, kan? Nanti liburan berikutnya, minta ayahmu mengantarmu ke sini lagi. Kami semua senang kamu di sini. Alia tahu pria tua itu mengatakannya dengan tulus. Ia benar-benar selalu ditunggu di desa Sukamaju. Kesadaran akan kebenaran sederhana itu membuat hatinya terasa lebih ringan dan hangat. Namun, Alia tidak pernah lagi datang berlibur ke desa Sukamaju. Beberapa bulan kemudian, Pak Danu masuk rumah sakit karena stroke. Ia berhasil pulih, tetapi tidak bisa lagi tinggal sendirian di desa. Pak Danu dijemput oleh putrinya, ibu dari Rina dan Rani. Keluarga itu tinggal di kota lain. Jadi Alia tidak pernah lagi melihat teman-teman masa kecilnya maupun tetangga baik hatinya itu. Satu lagi pukulan takdir. Meskipun begitu, Alia mencoba beradaptasi dengan kenyataan baru. Hubungannya dengan ayahnya menjadi lebih hangat dan tulus. Kehidupan sehari-hari sudah tertata. Hidup tidak seburuk itu, setidaknya, selalu ada orang yang dicintainya di sisinya, siap mendukung dan mendengarkan. Dan gadis itu menghargainya. Tetapi ayahnya semakin sering berbicara tentang keinginannya untuk kembali ke laut. Kau tahu, nak, itu duniaku. Ombak, angin laut, dan cakrawala yang luas. Tidak ada apa-apa sejauh mata memandang. Rasanya menakjubkan. Alia mengerti. Ia sangat mengerti bagaimana rasanya ketika jantung berdebar gembira melihat pemandangan yang dicintai. Lagi pula, uang kita tidak cukup, keluh Bima. Gaji pelaut jauh lebih besar. Sebenarnya mereka tidak kekurangan. Mereka punya semua yang dibutuhkan, bahkan lebih. Mereka berpakaian bagus, makan enak, bepergian. Tetapi ayahnya selalu menginginkan lebih dan sering mengenang penghasilannya dulu. Aku kan sudah besar, kata Alia suatu hari. Umurku sudah 13 tahun. Aku sudah biasa pergi sekolah sendiri, dan aku bisa memasak sejak kecil. Kenapa ayah tidak kembali saja? Aku lihat ayah sangat merindukan laut, aku bisa mengurus diri sendiri. Tidak bisa. Kamu masih anak-anak. Kamu tidak boleh ditinggal sendirian begitu lama. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Apa yang bisa terjadi? Gadis itu benar-benar tidak mengerti. Ia merasa cukup mandiri untuk hidup sendiri selama 1 atau 2 bulan. Tentu akan sepi tanpa ayah, tapi ia pasti bisa. Secara hukum, kamu tidak boleh ditinggal sendirian. Umurmu baru 13 tahun. Nanti tetangga tahu, bisa lapor ke pihak berwenang. Tetangga di sini memang aneh, tidak seperti di desa. Alia setuju. Bagaimana kalau ada pengasuh untukmu? Pengasuh? Alia mendengus. Aku bukan anak kecil lagi. Kalau ayah pergi berlayar, harus ada orang yang mengawasimu. Bukan pengasuh untuk balita, lebih seperti asisten rumah tangga, pembantumu. Aku tidak butuh pembantu, gerutu Alia. Tapi ia sudah tahu ayahnya tidak akan meninggalkannya sendirian. Tidak boleh. Baiklah, cari saja asisten rumah tanggamu itu, gadis itu melambaikan tangannya. Setelah memutuskan untuk kembali ke laut, semangat ayahnya kembali menyala. Ia sekarang banyak tersenyum dan bercanda. Bima tampak sangat bahagia. Alia senang melihat ayahnya, tetapi juga sedikit khawatir. Bagaimana jika ia tidak cocok dengan wanita yang akan mengawasinya dan rumah mereka? Bagaimana jika wanita itu menyebalkan? Pencarian asisten rumah tangga tidak berjalan mulus. Ayahnya menghubungi banyak agensi dan menelepon iklan, tetapi hanya menemukan pengasuh untuk balita. Mereka adalah para pensiunan atau mahasiswi yang bersedia menghabiskan beberapa jam dengan anak-anak dengan bayaran tertentu. Tidak ada yang mau tinggal bersama seorang remaja dan mengawasi apartemen.
Namun, ayahnya tidak putus asa. Siapa yang mencari, pasti akan menemukan, katanya optimis setelah mengalami kegagalan lagi. Suatu hari, Bima pulang dari ulang tahun temannya dengan suasana hati yang sangat baik, sudah larut malam. Alia sedang membaca di kamarnya ketika ayahnya yang gembira masuk dan mengumumkan bahwa semuanya sudah beres. Apanya yang beres? Alia tidak mengerti. Aku sudah menemukan pengasuh untukmu. Maksudku, asisten rumah tangga. Ini pilihan terbaik yang bisa dibayangkan. Alia sedikit tegang. Bagaimanapun, ini menyangkut nasibnya, bisa lebih jelas? Pinta gadis itu. Dan ayahnya menceritakan sebuah kisah sebuah pertemuan yang menentukan, yang belakangan akan terungkap sebagai sebuah rekayasa yang cermat. Bima datang ke ulang tahun temannya, Seno. Dulu mereka lulus dari akademi pelayaran yang sama, bahkan pernah bekerja di satu kapal. Kemudian jalan mereka berpisah, tetapi hubungan pertemanan yang hangat tetap terjalin. Seno merayakan ulang tahun emasnya, jadi ia memutuskan untuk mengadakan pesta besar di sebuah restoran. Di antara para tamu, banyak orang yang baru pertama kali Bima lihat, termasuk Intan, kenalan istri Seno. Wanita tinggi dan langsing itu tampak luar biasa. Berpakaian modis dan berkelas, murah senyum, dan ramah. Di suatu titik, Intan dan Bima mulai mengobrol, keduanya sudah sedikit minum dan santai. Malam itu beralih ke fase curahan hati. Terungkap bahwa Intan baru saja bercerai. Atau lebih tepatnya, menurut wanita itu, suaminya mengusirnya bersama putrinya hanya karena pertengkaran sepele. Bagaimana bisa pria itu melakukan hal itu pada anaknya sendiri? Bima geram. Aku juga punya anak perempuan. Sinta bukan putrinya, desah Intan. Dia anakku dari pernikahan pertama. Mantan suamiku tidak pernah bisa menerima anak tiri. Dia tidak pernah menyayanginya. Intan berada dalam situasi putus asa. Uang untuk menyewa tempat tinggal sangat kurang. Ia tidak bisa menemukan pekerjaan yang baik karena tidak punya ijazah tinggi dan pengalaman kerja. Intan telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk suami dan putrinya. Ia merawat rumah, memasak makanan lezat untuk suaminya, mengatur kehidupan mereka. Selama bertahun-tahun, ia merasa bahagia dan terlindungi, tetapi tanpa sadar, ia berada dalam posisi yang sangat rentan karena bergantung sepenuhnya secara finansial pada suaminya. Dan sekarang aku sendirian dalam kondisi seperti ini, mengambil pekerjaan serabutan apapun untuk menghidupi diriku dan Sinta. Orang tuaku sudah lama tiada, tidak ada yang bisa diharapkan. Temanku mengajakku ke pesta ini, katanya aku perlu sedikit mengalihkan pikiran. Tapi aku malah terus memikirkan masalahku. Dan aku masih menganggap situasiku tanpa jalan keluar, kata Bima. Anda jelas jauh lebih sulit. Semoga semuanya akan baik-baik saja untuk Anda. Dari sisiku, aku akan coba bantu soal pekerjaan. Sepertinya di perusahaan kami butuh sekretaris. Anda sendiri kenapa? Intan mengabaikan tawaran pekerjaan itu, lebih tertarik pada kata-kata tanpa jalan keluar. Dan Bima menceritakan segalanya pada wanita cantik yang penuh empati itu, tentang kematian istri tercintanya saat melahirkan, tentang putrinya, tentang ibunya yang membesarkan Alia hingga usia 10 tahun, tentang kesulitan beradaptasi dengan anaknya sendiri ketika Alia tiba-tiba kehilangan asuhan neneknya. Dan tentu saja, tentang mimpinya untuk kembali ke laut. Aku sedang mencari seseorang seperti pengasuh untuk putriku, tapi tidak ada yang mau. Orang-orang hanya menawarkan jasa pengasuh per jam untuk balita, tapi tidak ada yang mau tinggal dengan remaja dan mengurus rumah. Mata Intan berbinar setelah mendengar pengakuan pria itu. Tidakkah Anda sadar bahwa pertemuan kita hari ini bukanlah kebetulan? Seru wanita itu. Ini keajaiban. Takdir telah mempertemukan kita. Jauh di kemudian hari akan terungkap bahwa yang mempertemukan Bima dan Intan bukanlah takdir. Istri Seno tahu tentang situasi temannya dan sangat ingin membantu sahabatnya, Intan, yang sedang dalam kesulitan. Kedua wanita itu sengaja mengatur pertemuan Intan dan Bima di pesta itu. Berapa usia anak Anda? Tanya Intan. 13 tahun. Putriku Sinta umurnya 16 tahun. Aku tahu cara membesarkan anak perempuan remaja. Aku bisa mendekati mereka, aku suka berinteraksi dengan mereka, kami pasti akan akur.
Bima berpikir. Ia memang butuh asisten rumah tangga, itu benar. Tapi ia mengharapkan seorang profesional dari agensi. Dan sekarang ada Intan, dengan seorang anak perempuan pula. Tapi di sisi lain, waktu semakin menipis. Ia harus segera berangkat berlayar, dan masalah ini belum terselesaikan. Putri Anda akan segera memasuki masa transisi. Itu periode yang sangat berbahaya, aku tahu betul. Sinta sudah melewatinya. Di usia seperti itu, anak-anak perlu pengawasan khusus, kalau tidak, bisa celaka. Intan berbicara dengan meyakinkan dan tampak sangat percaya diri. Bima berpikir, memang benar, wanita ini punya banyak pengalaman berinteraksi dengan anak-anak, putrinya sedikit lebih tua dari Alia. Mereka pasti akan senang bersama, pasti akan menemukan bahasa yang sama. Lagi pula, Intan sangat cantik. Bima merasa nyaman di dekatnya. Ia sangat memesona. Setelah berpikir, pria itu setuju. Aku rasa ini pilihan yang sangat baik. Ia tersenyum pada Intan, yang semakin ia sukai. Seorang wanita kuat yang telah melalui banyak cobaan hidup namun tidak patah semangat. Ia memancarkan kebaikan, menyenangkan, cerdas, dan penuh empati. Ya, orang seperti inilah yang Bima inginkan ada di sisi Alia. Intan dan putrinya, Sinta, pindah ke apartemen Bima dan Alia. Pria itu menempatkan mereka di ruang tamu, yang cukup luas. Awalnya, Intan dan Sinta tampak sangat baik dan ramah. Rambutmu indah sekali. Seru Sinta saat pertama kali melihat Alia. Boleh aku coba menatanya? Alia mengangkat bahu. Ia tidak pernah terlalu peduli dengan gaya rambutnya, biasanya hanya mengikatnya ekor kuda sebelum ke sekolah. Tapi Sinta membuat tatanan rambut kepang yang modis di kepala Alia, yang sangat cocok untuknya. Alia terpukau melihat bayangannya di cermin. Kamu cantik, Sinta tersenyum. Kamu juga, balas Alia. Dan itu benar. Sinta dan ibunya adalah wanita-wanita cantik, tinggi, langsing, dengan mata besar. Pria-pria selalu menoleh saat mereka lewat. Terlebih lagi, Sinta dan Intan pandai menonjolkan kelebihan mereka, pakaian yang pas di badan, riasan yang sempurna, gaya rambut yang trendy. Awalnya Alia menganggap semua itu seperti sihir. Di rumahnya bersama ayahnya, tidak pernah ada kosmetik atau lemari yang penuh dengan pakaian. Gadis itu terpesona melihat gerakan tangan Intan saat merias wajah di depan cermin. Menarik, ya? Intan tersenyum, menyadari tatapan Alia. Sini, duduk di sebelahku. Aku akan menunjukkan beberapa trik. Setelah beberapa saat, Alia melihat orang yang berbeda di cermin. Bukan dirinya, melainkan seorang gadis cantik dengan mata yang menawan, pipi yang merona, dan bibir yang penuh seperti boneka. Kamu luar biasa, puji Intan. Seharusnya kamu selalu seperti ini. Tapi Alia tidak bisa selalu seperti ini. Memang cantik, tapi sensasi kosmetik di wajahnya terasa aneh dan tidak nyaman. Belum lagi prosesnya, pertama merias wajah, lalu membersihkannya. Butuh waktu 1 jam. Intan dan Sinta memberikan Alia apa yang sangat ia rindukan, perhatian dari sesama perempuan. Mereka pergi ke mall bersama, memilih pakaian, bergosip, dan berbagi rahasia. Sinta mengajari Alia trik-trik kecantikan. Ia menata rambutnya, membantu memilih pakaian. Baju-bajumu ini longgar dan warnanya suram, kata Intan tidak puas setelah memeriksa lemari Alia. Di sekolah tidak boleh pakai yang lain, Alia mengangkat tangan. Ia tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Itu omong kosong. Selalu ada cara untuk menemukan pakaian yang sesuai aturan tapi tetap terlihat bagus. Sinta, sepertinya kita harus belanja. Kita butuh seleramu yang bagus. Tentu saya, aku suka belanya. Intan dan Sinta benar-benar memilihkan pakaian untuk Alia yang membuatnya tampak seperti seorang putri, blus berenda yang pas di badan, rok yang sedikit lebih pendek, sepatu hak tinggi. Nah, ini baru benar. Intan senang melihat hasilnya. Bentuk tubuhmu bagus, langsing, kakimu jenjang. Kenapa disembunyikan di balik pakaian tak berbentuk? Sama saja seperti memakai karung goni. Alia tidak pernah menerima pujian sebanyak itu. Di sekolah, untuk pertama kalinya ia merasa bukan hanya sebagai murid pintar,
tetapi juga sebagai gadis yang cantik. Dan itu rasanya luar biasa. Sinta menjadi seperti kakak perempuan bagi Alia, sosok yang selalu ia impikan. Ia lebih tua, dan ia menceritakan tentang hubungannya dengan pacar-pacarnya. Ceritanya begitu seru sampai Alia lupa bernapas, seperti menonton sinetron tapi nyata. Sinta adalah pencerita yang hebat, ceritanya mengalir lancar, dan di benak Alia tergambar adegan-adegan dari kehidupan gadis cantik itu. Alia mengagumi Sinta. Kalian ngobrol lagi, ya? Intan akan mengintip ke kamar mereka. Ayo keluar, pizzanya sudah datang. Itu adalah hari-hari yang indah. Alia merasa menjadi bagian dari dunia perempuan yang anggun. Ayahnya, gadis itu sangat menyayanginya, tetapi ia tidak bisa memberikan semua hal kewanitaan ini. Ternyata Alia sangat membutuhkan interaksi semacam itu. Dulu ia bahkan tidak menyadarinya. Ketika Intan tahu bahwa Alia pandai memasak, ia sangat terkesan. Wow! Serunya kagum saat melihat Alia mengeluarkan loyang berisi pastel dari oven. Ini kamu buat sendiri? Iya, jawab Alia dengan sedikit bangga. Nenekku yang mengajari. Aku sudah lama bisa. Alia bosan dengan makanan pesan antar dan memutuskan untuk memanjakan Intan dan Sinta dengan kue buatannya sendiri. Ini enak sekali, puji Sinta setelah menggigit sepotong besar kue. Aku sudah lama tidak makan kue buatan rumah. Tapi ini buruk untuk berat badan, tentu saja. Di usiamu tidak masalah, Intan tersenyum. Tapi Alia, kamu benar-benar membuatku kagum. Percaya atau tidak, aku sampai sekarang belum bisa membuat kue. Dan kamu, masih sangat muda, sudah sehebat ini. Alia berbunga-bunga mendengar pujian itu. Sekarang, untuk menyenangkan Intan dan Sinta, gadis itu berusaha memasak sesuatu setiap hari. Masakannya memang jauh lebih enak daripada masakan Intan. Sup buatan wanita itu seringkali terlalu encer dan asin, sedangkan kue panggangnya selalu gosong di atas dan mentah di dalam. Jadi, Alia yang memasak untuk mereka bertiga. Gadis itu melakukannya dengan senang hati. Sinta dan Intan kan sangat perhatian padanya, telah mengajarinya begitu banyak hal. Kemudian ayahnya kembali. Intan dan Sinta pindah kembali ke apartemen sewaan mereka, dan Alia sangat sedih. Alia merindukan obrolan dari hati ke hati, jalan-jalan ke kafe dan mal. Gadis itu merindukan Intan dan Sinta, yang telah menunjukkan sisi lain dari kehidupan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Tentu saja ayahnya bertanya bagaimana keadaannya selama ia pergi. Alia menggambarkan Intan dan Sinta dengan kata-kata yang paling indah. Mereka keren sekali, ayah tidak akan percaya, ia berbagi kesannya. Bersama mereka sangat menyenangkan, ayahnya tersenyum. Gadis itu bisa melihat bahwa ia senang dengan ceritanya. Sebulan berlalu, dan Bima kembali berangkat berlayar, kali ini untuk jangka waktu yang lebih lama. Dan lagi-lagi, Intan dan Sinta datang untuk mengawasi Alia, waktu berlalu dengan cepat. Dan ketika ayahnya kembali, Intan dan Sinta tidak pergi kemana-mana. Mereka tetap tinggal di apartemen, yang membuat Alia sangat senang. Tentu saja Alia memperhatikan bagaimana ayahnya memandang Intan dengan cara yang istimewa. Dan wanita itu sendiri, meskipun berusaha menyembunyikannya, jelas menyukai majikannya. Alia berpikir ini akan menjadi proses yang panjang, tapi ternyata tidak. Sudah kuduga akan begini, Sinta menatap Alia seolah ia anak kecil ketika Alia berbagi kebahagiaannya, aku hanya salah prediksi waktunya saja. Ya, Sinta memang sangat perhatian dan berpengalaman, matanya jeli. Ayahnya pergi berlayar sekali lagi, dan setelah itu, ia dan Intan menikah. Mereka tidak mengadakan pesta besar, hanya makan malam berempat di restoran. Alia saat itu merasa sangat bahagia. Wanita cantik dan baik hati ini telah masuk ke dalam keluarga mereka. Ia akan tinggal bersama mereka, memberikan perhatian kewanitaan yang sangat dibutuhkan Alia. Ini luar biasa. Alia sudah lama memimpikan hal seperti ini, tapi ternyata hasilnya jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Tidak hanya ibu tiri yang baik, tetapi juga Sinta, kakak tiri sekaligus sahabat yang tahu begitu banyak hal menarik. Semuanya berubah seketika begitu ayahnya berangkat berlayar lagi.
Status pernikahan di KTP secara drastis mengubah sikap Intan terhadap anak tirinya. Alia mengharapkan perlakuan yang sama dari ibu tiri dan saudara tirinya, perhatian, obrolan dari hati ke hati, jalan-jalan bersama. Tapi semua itu tiba-tiba berhenti. Intan sibuk pergi bersama teman-temannya dan ke salon kecantikan. Sinta juga menjalani hidupnya sendiri. Teman-teman, pacar, klub malam. Dan Alia, ia benar-benar sendirian. Lagi-lagi sendirian. Tiba-tiba mereka tidak lagi memperhatikannya. Satu-satunya hal yang membuat Alia mendapat pujian adalah memasak dan membersihkan rumah. Alia sendirian membersihkan seluruh apartemen dan memasak. Dengan harapan mendapat pujian dari Intan, ia tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ibu tirinya hanya memujinya sekadarnya dan keesokan harinya memesan menu baru. Terkadang Intan juga meminta Alia mengepel lantai. Hanya itu interaksi mereka. Alia merasa bingung dan tertipu. Sinta, ceritakan dong bagaimana kalian di klub malam. Alia bertanya pada Sinta suatu hari. Sinta menatap Alia dengan pandangan kosong dan tidak menjawab. Ketika Alia mengulangi pertanyaannya, Sinta menghela napas berat dan menggerutu, "Kamu ini cerewet sekali sih, nempel terus kayak perangko, aku tidak tahan dekat-dekat denganmu." Itu adalah pukulan telak bagi Alia. Ia mengira mereka adalah teman. Sinta dulu dengan senang hati berbagi detail kehidupannya. Mereka banyak mengobrol, jalan-jalan bersama. Sinta memberikan nasihat berharga tentang riasan dan padu padan pakaian. Dan sekarang begini, selanjutnya, keadaan semakin parah. Intan mulai keenakan. Sekarang semua urusan rumah tangga menjadi tanggung jawab Alia. Saat suaminya tidak ada, ibu tirinya hampir tidak pernah memasak. Itu adalah tugas anak tirinya. Begitu pula dengan membersihkan rumah. Jika dulu Alia setidaknya dipuji atas bantuannya, sekarang ia hanya menerima teguran dan celaan jika tidak sempat melakukan sesuatu. Dan itu sangat berat. Alia juga punya tugas sekolah dan les musik. Tentu saja, nilainya menurun. Tidak mungkin melakukan semua pekerjaan rumah dan belajar dengan baik pada saat yang sama. Alia mencoba menjelaskan kepada Intan bahwa ia tidak sanggup. "Aku lelah, aku tidak sempat mengerjakan PR. Les musikku sudah bolong berkali-kali. Biarkan Sinta sesekali memasak dan bersih-bersih. Itu namanya malas, sayang." Intan memandangnya dengan dingin. "Aku tidak meminta hal yang aneh-aneh darimu. Apa kamu tidak tahu bahwa orang yang tinggal bersama harus berbagi tugas rumah tangga secara adil?" "Adil? Ini sudah keterlaluan. Sama sekali tidak ada yang adil." Sinta hidup sesuka hatinya, pergi belanja dan ke salon kecantikan. Terkadang Sinta yang belum cukup umur itu bahkan tidak pulang semalaman. Intan akan meneleponnya, bahkan terkadang pergi menjemput putrinya yang nakal itu di tengah malam. Tapi ayahnya, ia tidak tahu apa-apa tentang sisi kehidupan Sinta yang ini. Di hadapan ayahnya, gadis itu bersikap seperti anak baik-baik. Bahkan tempat tidurnya pun harus Alia yang merapikan. "Sinta sedang sibuk persiapan ujian akhir," kata Intan menanggapi keluhan Alia. Awalnya gadis itu masih mencoba membela diri. "Kamu kan baru akan ujian 2 tahun lagi, sementara dia sebentar lagi." Tapi Alia tidak pernah melihat Sinta memegang buku pelajaran. Gadis itu jarang masuk sekolah. Yang ada di pikirannya hanya kencan dan jalan-jalan. Ia hanya peduli pada penampilannya. Sinta tidak pernah absen dari klinik kecantikan dan salon. Tentu saja itu membuahkan hasil. Gadis itu tampak luar biasa, terawat, memesona, dan modis. Sebagian besar uang yang ditinggalkan Bima untuk kebutuhan rumah tangga dihabiskan Intan untuk Sinta. Alia hanya mendapat sisanya. Intan hanya sibuk di dapur dan membersihkan rumah ketika ayahnya ada di rumah, menciptakan citra sebagai ibu rumah tangga yang ideal. Wanita itu tidak bekerja. Ia menjelaskan kepada suaminya bahwa saat ini anak-anak perempuan mereka butuh pengawasan khusus, usia sulit, dan sebagainya. Harus diawasi dengan ketat. Bima setuju dengan argumen Intan. Wanita itu memang pandai meyakinkan orang bahwa keputusannya masuk akal dan menguntungkan semua pihak. Itu adalah bakatnya. Bima bahkan benar-benar percaya bahwa ia sendiri yang menyarankan istrinya untuk fokus mengurus rumah dan anak-anak, dan ia menghargai pengorbanan Intan itu.
Mengorbankan karir demi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, itu kan hampir seperti sebuah kepahlawanan. Intan memiliki pengaruh besar pada ayahnya. Bima menatapnya dengan mata penuh kekaguman, seolah ia adalah makhluk surgawi yang tanpa dosa dan cela. Dulu Alia menyukainya, ia senang melihat ayahnya, yang telah sendirian selama bertahun-tahun, akhirnya menemukan cintanya. Tapi sekarang gadis itu merasa sakit dan bahkan takut. Intan perlahan-lahan berubah dari wanita yang baik dan berempati menjadi monster. Ia terus-menerus mencari-cari kesalahan Alia. Cara bicaranya tidak benar, memasaknya tidak enak, membersihkan rumah terlalu lambat, dan terlalu banyak membuang waktu untuk hal-hal sepele. Kenapa kamu terus memainkan gitar butut itu? Intan menunjuk gitar Alia dengan jarinya yang dihiasi manikur sempurna. Kepalaku sudah sakit mendengar lagu-lagu membosankanmu. Alia diam. Ia tahu, begitu ia membuka mulut dan mencoba membela diri, ia akan disiram dengan rentetan hinaan. Itu sudah sering terjadi. Lebih baik diam, dengan begitu ibu tirinya akan lebih cepat tenang. Ya, Intan tidak suka hobi musik Alia. Ia sering menyebut Alia tidak berbakat, terus-menerus memintanya bermain lebih pelan seolah itu mungkin, dan memaksanya bolos les musik. Padahal musik adalah satu-satunya penyelamat bagi Alia. Bermain musik memberinya ketenangan dan kegembiraan dalam hidup Alia sudah sangat sedikit. Di hadapan ayahnya, tentu saja Intan bersikap sangat berbeda. Alia tidak bisa terbiasa dengan perubahan drastis ini. Seorang ibu yang penuh perhatian dan cemas, istri yang penuh kasih. Ayahnya sering berkata betapa beruntungnya ia bertemu wanita seperti itu. Sementara itu, Intan perlahan-lahan menghasut suaminya untuk membenci putrinya sendiri, dengan hati-hati, halus, dan lihai. Wanita itu adalah seorang ahli manipulasi. Ia tampil di hadapan Bima sebagai orang tua yang khawatir. Alia sedang memasuki masa transisi, pubertas. Dia jadi suka membantah, malas, membenci semua orang. Nilainya anjlok. Pikirannya hanya jalan-jalan saja, bagaimana caranya bisa keluar rumah. Begitulah kata Intan kepada Bima, tanpa peduli jika Alia mendengarnya. Wanita itu tidak peduli. Pria itu tidak akan percaya kata-kata putrinya jika ia mencoba membela diri. Pengaruh Intan terlalu kuat, wanita itu terlalu pandai memanipulasi. Bima menatap istrinya dengan bingung. Ia menunggu nasihat, bantuan, dukungan. Tentu saja, pria itu mencintai putrinya dan tidak ingin ia terjerumus. Ya, Intan, untuk lebih meyakinkan, menggunakan ungkapan-ungkapan yang dramatis. Menurutku dia harus berhenti les musik, usul ibu tirinya suatu hari. Alia terlalu banyak membuang waktu untuk hal-hal sepele, sementara pelajarannya terbengkalai. Aku curiga, dengan alasan les musik, dia malah keluyuran dengan teman-teman yang tidak baik. Aku sudah bicara dengan gurunya di sana, dia sering bolos. Ayahnya, seperti biasa, setuju dengan Intan. Kata-katanya selalu menjadi keputusan final. Ketika pria itu mengumumkan kepada putrinya bahwa ia tidak akan lagi les musik, Alia langsung tahu siapa dalangnya. Gadis itu untuk pertama kalinya menentang secara terbuka. Ia memperjuangkan sesuatu yang sangat berarti baginya, dan karena itu, ia tiba-tiba menjadi berani dan tegas. Tidak, aku tidak mau berhenti les musik. Intan hanya ingin aku lebih banyak di rumah dan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Aku memasak, membersihkan, mencuci. Aku seperti pembantu di sini saat ayah tidak ada. Lihat kan, Intan menatap suaminya dengan ekspresi sedih dan cemas. Lihat bagaimana reaksinya. Padahal aku hanya ingin membiasakannya bekerja. Tidak ada yang istimewa. Di semua keluarga normal, anak-anak punya tugas kecil. Tapi Alia hanya mau jalan-jalan dan kebebasan. Itu berbahaya di usianya. Lihat saja putrimu sendiri. Alia tidak tahan lagi. Dia yang seharusnya diawasi. Gadis itu lepas kendali. Dan itu justru menguntungkan Intan. Ia berpura-pura menjadi ibu yang pengertian yang tidak tersinggung dengan ledakan emosi anak tirinya yang sedang puber. Sejak saat itu, Alia tidak lagi mencoba mengadu kepada ayahnya tentang Intan. Ayahnya tidak menganggap serius kata-katanya. Bagaimana mungkin, istri barunya kan begitu sempurna.
Kamu hanya cemburu, Bima akan mengelus kepala putrinya. Ayah akan berusaha memberimu lebih banyak perhatian. Apapun yang dikatakan Alia, terdengar tidak meyakinkan. Ayahnya terus-menerus diracuni oleh Intan, seorang manipulator ulung. Dan setelah pertengkaran terbuka itu, kata-kata Alia sama sekali tidak berarti lagi bagi Bima. Setidaknya, begitulah menurut Alia. Omong-omong, Alia akhirnya harus berhenti les musik. Ayahnya bersikeras. Gadis itu kehilangan satu-satunya pelariannya. Tentu saja ia sesekali masih bermain sendiri, itu setidaknya bisa meredakan stres yang kini terus-menerus ia alami. Sesekali, untuk memperkuat efeknya, Intan akan mengadu domba ayah dan anak. Ia mempermainkan orang seperti bidak catur. Ayahnya berada di bawah pengaruh istrinya yang memesona. Ia sepenuhnya yakin bahwa pubertas telah mengubah putrinya yang manis menjadi monster, dan ia bersyukur pada takdir bahwa di masa sulit ini, ada seorang wanita berpengalaman dan penuh perhatian di sisi putrinya. Awalnya Alia masih mencoba menyadarkan ayahnya. Tapi setiap kali ia melakukannya, Intan akan membuat ulah baru. Suatu hari, Sinta mengambil uang dari simpanan keluarga. Alia tahu itu. Gadis itu mendengar Sinta merengek meminta uang kepada ibunya untuk pergi ke puncak bersama teman-temannya. Intan menolak, menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak suka dengan teman-teman Sinta. Tapi Sinta tidak terbiasa dengan larangan. Ia tetap pergi ke puncak, yang membuat Intan sangat marah. Intan berusaha mengendalikan putrinya, tapi Sinta tidak mau tunduk. Tentu saja, Intan dan Alia tahu dari mana Sinta mendapatkan uang, dari simpanan Bima. Tetapi ketika ayahnya kembali, ibu tirinya menuduh Alia. Saat itu Sinta sudah di rumah dan berpura-pura menjadi siswi teladan. Kemampuan aktingnya menurun dari ibunya, bahkan mungkin melebihinya. Ayahnya tidak memarahi Alia saat itu, tidak. Ia berbicara lama dengannya, mencoba mencari tahu untuk apa gadis itu membutuhkan uang sebanyak itu. Mungkin kamu sedang dalam masalah? Mungkin kamu butuh bantuan? Alia mencoba menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Ia bersumpah, menangis, tapi ayahnya hanya menunduk, wajahnya semakin menegang seolah menahan sakit, dan memohon agar ia tidak berbohong. Katakan yang sebenarnya, pinta ayahnya, memegang tangan putrinya. Apa yang terjadi padamu? Alia tidak berkata apa-apa lagi. Percuma. Ayahnya menganggapnya remaja bermasalah yang mampu mencuri. Apa yang bisa dikatakan? Kata-kata Intan terbukti menjadi senjata yang sangat ampuh. Pria itu tidak mempercayai putrinya sendiri, tetapi menelan mentah-mentah setiap kata istrinya, dan gadis itu tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu berlalu. Kelulusan Sinta semakin dekat. Alia tahu gadis itu akan gagal total. Ia penasaran bagaimana ibu tirinya akan menjelaskan hal ini kepada ayahnya. Selama ini, ia telah bekerja keras membangun citra putrinya. Dalam ceritanya, Sinta adalah anak yang pintar, rajin belajar, dan berbakat. Intan terus-menerus membandingkan kedua gadis itu, dan Sinta selalu unggul dalam segala hal. Tapi tidak apa-apa, Intan meyakinkan suaminya. Aku sudah berhasil membesarkan satu anak perempuan menjadi sukses, dengan putrimu pun aku pasti bisa. Aku tahu cara mendidik anak perempuan. Di usia tertentu, mereka butuh tangan yang tegas. Ayahnya setuju dengan Intan dan dengan ringan hati menyerahkan semua hak asuh Alia kepadanya. Kamu lebih tahu caranya, jawabnya pada istrinya. Alia entah bagaimana sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini, celaan, ejekan, ketidakpedulian, pembebanan sebagian besar tugas rumah tangga di pundak seorang remaja, pembatasan dalam segala hal. Alia terkadang merasa seperti Cinderella. Intan adalah ibu tiri yang persis seperti di buku cerita. Benar kata pepatah, dongeng itu fiksi, tapi ada pesan di dalamnya. Kemudian, saat ayahnya tidak ada, seorang pria bernama Rifan mulai datang berkunjung ke rumah mereka. Pria muda, berpakaian modis, selalu tersenyum dan sopan. Intan menjelaskan kepada kedua gadis itu bahwa ia adalah kerabat jauhnya. Tapi Rifan menatap Intan dengan pandangan yang membuat Alia tahu ibu tirinya berbohong. Sinta juga tidak percaya pada ibunya. Ia tersenyum sinis setiap kali tamu itu muncul di rumah mereka.
Sekarang Intan bisa saja tidak pulang semalaman, dan Alia tahu apa yang terjadi. Ia bukan anak kecil lagi. Ibu tirinya punya kekasih. Pria muda, tampan, menawan, dan sepertinya sangat mencintainya. Gadis itu merasa kasihan pada ayahnya. Ayahnya begitu mempercayai istrinya, sementara istrinya. Gadis itu juga mencoba memahami untuk apa Intan membutuhkan pria ini. Ibu tirinya tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Jika ia mendekati seseorang, pasti ada tujuannya. Tapi mungkin ini memang soal perasaan. Pria itu tampan, seperti model di majalah. Bahkan Sinta pun menatapnya dengan cara yang istimewa. Alia mencoba memberitahu ayahnya apa yang terjadi. Dengan hati-hati, ia menceritakan tentang pria yang sesekali datang ke rumah mereka, dan tentang malam-malam di mana ibu tirinya tidak pulang. Ayahnya mendengarkan dengan seksama, wajahnya menjadi muram. "Kamu yakin? Kamu tidak mencoba memfitnah Intan lagi? Kalian selalu saja bertengkar." "Ayah, ini benar." Gadis itu hampir berteriak. Ia merasa ayahnya tidak sepenuhnya percaya, tetapi setidaknya ia berhasil menanamkan benih keraguan di hatinya. Tentu saja Bima berbicara dengan istrinya. Intan mengarang cerita tentang kerabat yang datang sebentar dari luar kota, yang ingin mendirikan bisnis dan butuh nasihatnya. Menurut Intan, Alia sengaja mencari-cari masalah, mencoba membuat semua orang bertengkar hanya untuk menunjukkan protesnya. Alia mendengar setiap kata ibu tirinya, gadis itu mengepalkan tangannya dalam kemarahan yang tak berdaya. Intan, seperti biasa, terdengar dan terlihat sangat meyakinkan. Tidak seperti dirinya, seorang gadis remaja yang tersakiti dengan perilaku bermasalah. Bima tidak tahu harus berbuat apa. Kembali ke darat? Tapi sekarang akan lebih sulit. Ia menafkahi tidak hanya dirinya dan putrinya, tetapi juga dua orang lainnya. Ia telah mengambil tanggung jawab, jadi ia harus bisa menafkahi keluarganya dengan layak. Alia semakin tidak terkendali, mungkin ia butuh kehadiran seorang ayah. Tapi bagaimana ia bisa meninggalkan kapal? Mendapatkan gaji kecil sekarang bukan pilihan. Intan. Wanita yang luar biasa, cerdas, dan halus. Bima jatuh cinta pada wanita itu sejak pandangan pertama. Mereka bertemu di saat yang tepat di ulang tahun teman mereka. Dan kemudian ternyata Intan dan Bima bisa saling membantu. Seolah-olah kepingan puzzle telah menyatu. Awalnya, Alia sangat senang dengan ibu tiri dan saudara tirinya. Mata putrinya berbinar-binar bahagia. Ia begitu senang ketika Intan dan Sinta pindah ke rumah mereka. Saat berangkat berlayar, Bima merasa tenang. Putrinya berada di tangan yang aman. Pulang ke rumah juga menjadi jauh lebih menyenangkan. Betapa bahagianya ketika seorang wanita yang dicintai menunggumu dengan tidak sabar, dan ia secantik itu pula. Bima sampai lupa bagaimana rasanya. Pria itu bahkan iri pada dirinya sendiri. Lalu dimulailah masa transisi yang terkenal itu. Alia seolah-olah berubah. Gadis itu sekarang malas dan suka membantah, bereaksi tidak wajar terhadap permintaan biasa, dan suatu hari bahkan mengambil sejumlah besar uang dari simpanan keluarga. Bima penasaran untuk apa uang sebanyak itu. Bima takut putrinya bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Apalagi Intan juga berpikir begitu. Alia terus-menerus mengeluh tentang ibu tirinya. Tidak heran, Intan kan mendidik anak tirinya, membatasi kebebasannya, dan astaga menyuruhnya membersihkan kamarnya sendiri. Tentu lebih menyenangkan bermalas-malasan sepanjang hari, tidak membebani diri dengan pelajaran dan pekerjaan rumah, hidup sesuka hati. Tentu saja Intan sekarang menghalanginya, jadi Alia marah. Bima mengerti itu, tetapi tidak tahu bagaimana membantu putrinya melewati masa sulit ini dengan kerugian seminimal mungkin. Ia memang tidak pernah mengerti Alia. Sayang sekali di rumah sakit bersalin, mereka tidak memberikan buku panduan penggunaan anak bersama dengan bayinya. Dan sekarang Alia benar-benar sudah keterlaluan. Ia menuduh Intan punya kekasih, seorang pria bernama Rifan. Istrinya tidak menyangkal. Memang benar ada kerabat yang datang berkunjung. Pria muda yang sibuk yang belum sempat berkenalan dengan Bima. Ia bekerja keras, mencoba meraih sukses. Tapi Alia, ia bersikeras bahwa Intan adalah monster pembohong dan Rifan adalah kekasihnya. Bima menatap mata jujur putrinya dan merasa ngeri.
Tidak mungkin, putrinya menjadi pembohong yang licik dan pendendam. Ia sama sekali tidak seperti itu. Saat itulah pria itu memutuskan untuk memasang kamera tersembunyi di apartemen. Ia akan merekamnya, dan video itu akan disiarkan langsung ke ponselnya. Pada kedatangannya berikutnya, ia akan menunjukkan bukti kepada Alia. Ia akan melihat rekaman itu, menyadari betapa bodoh dan buruknya usahanya untuk memfitnah Intan. Mungkin sesuatu akan menyadarkannya, dan gadis itu akan berubah. Tidak ada yang lebih menyadarkan selain melihat dirimu sendiri dari sisi yang tidak menyenangkan. Tetapi apa yang dilihat Bima di layar ponselnya membuatnya ngeri. Ternyata Alia tidak berbohong, istrinya benar-benar monster. Ia memperlakukan Alia seperti pembantu. Ia memandangnya dengan jijik, memaksa gadis itu bekerja keras untuk seluruh keluarga, dan itu adalah tugas yang tidak sepadan untuk seorang remaja. Alia tidak hanya membersihkan kamarnya sendiri dan melakukan tugas-tugas ringan. Ia menjaga kebersihan seluruh rumah, menggosok panci dan wajan, memasak makan siang dan makan malam, dan sebagai imbalannya, ia hanya mendapat celaan dan hinaan. Tidak, ketika Bima di rumah, Intan tidak bersikap seperti itu. Pria itu tidak percaya dengan matanya sendiri. Hatinya hancur melihat Alia dalam peran Cinderella yang tidak berdaya. Jadi, Intan memang berbohong. Selama ini berbohong padanya, dengan mata yang begitu jujur dan setia. Alia, berapa kali ia mencoba menyadarkan ayahnya. Ayahnya tidak percaya sepatah kata pun darinya. Kasihan gadis itu. Andai saja pria itu bisa menempuh ratusan kilometer sekarang dan melindungi putrinya. Ternyata, dengan tangannya sendiri, ia telah membuat hidup anaknya menjadi mimpi buruk. Dan gadis itu telah meminta bantuannya, tetapi Bima tidak mempercayainya. Kata-kata putrinya terdengar seperti alasan yang menyedihkan. Dan memang, seorang pria muda datang berkunjung ke rumah mereka, dan ia memeluk Intan dengan cara yang sama sekali tidak seperti kerabat. Percikan api seolah-olah berterbangan di antara Intan dan Rifan. Kameranya berkualitas tinggi, Bima bisa mendengar setiap kata mereka. Rifan ternyata seorang pengacara yang berpengalaman dan cukup mahal. Intan membutuhkannya untuk menyelesaikan masalah yang rumit, jadi ia menggunakan pesona terkuatnya. Ya, Intan dan Rifan adalah sepasang kekasih. Pengacara muda itu pasti berada di bawah pengaruh magnetisme alami wanita itu. Dan wanita itu, tentu saja, punya tujuannya sendiri. Segera, Bima mengerti tujuan itu, kafling tanah di desa Sukamaju. Ibu Bima telah mewariskan rumah dan kebun itu kepada cucunya. Intan tahu tentang itu dan sedang mencari cara untuk menjual properti tersebut. Ia butuh uang. Sinta, putri kandungnya, tidak akan bisa masuk universitas negeri dengan jalur prestasi. Gadis itu tidak pernah bersusah payah belajar. Dan keajaiban, seperti yang diketahui, tidak ada. Karena itu, Intan membutuhkan sejumlah besar uang untuk membayar biaya kuliah Sinta. Istrinya tahu betul bahwa Bima tidak akan pernah setuju dengan hal itu. Karena itulah ia membutuhkan Rifan. Sebagai wali Alia, Intan berhak mengelola aset anak tirinya hingga ia dewasa. Wanita itu berencana menjual rumah di desa dan menggunakan uangnya untuk membayar pendidikan Sinta. Bima tidak boleh tahu tentang ini. Rifan, sebagai pengacara berpengalaman, harus membantunya dalam hal ini. Intan, seperti biasa, pandai memanipulasi orang. Menyadari apa yang terjadi, Bima mengepalkan tangannya dalam kemarahan yang tak berdaya. Alia tidak boleh ditinggal sendirian bersama orang-orang mengerikan ini. Masih banyak waktu hingga akhir pelayarannya. Memotong masa tugas itu sulit, tetapi Bima akan melakukannya. Alia dalam bahaya. Alia berusaha sekuat tenaga menahan air mata. Jangan sampai Sinta melihat betapa berat perasaannya. Mereka berdua sengaja membuatnya marah. Gadis itu sudah sering membuat keributan di depan ayahnya karena tidak bisa lagi menahan semuanya. Itu justru menguntungkan ibu tirinya. Sekarang, Intan menuduh Alia suka keluyuran. Ibu tirinya dengan sengaja menciptakan citra anak tiri yang nakal di mata ayahnya. Alia menginap di rumah temannya, tentu saja dengan izin Intan melalui telepon. Terserah kamu mau ngapain, kata ibu tirinya acuh tak acuh di telepon, aku tidak peduli. Tentu saja ia tidak peduli. Sehari sebelumnya,
Alia sudah membersihkan seluruh apartemen dan memasak untuk beberapa hari. Kalau tidak, ibu tirinya tidak akan mengizinkannya keluar rumah. Saat pulang keesokan paginya, Alia menemukan polisi di apartemen. Awalnya gadis itu mengira ini ada hubungannya dengan Sinta. Sinta sering menghilang di malam hari, dan Intan sesekali harus menjemputnya dari masalah. Anak yang hilang sudah ketemu, kata seorang polisi kepada Intan yang menangis terseduh-seduh. Intan mengangguk, dan saat itu gadis itu sadar. Ibu tirinya melapor ke polisi bahwa anak tirinya yang di bawah umur tidak pulang semalaman, padahal ia tahu persis di mana Alia berada. Aku kan sudah bilang aku akan menginap di rumah temanku, Tante. Alia tidak bisa menahan diri. Gadis itu sudah menebak bahwa wanita itu telah menemukan cara baru untuk mencapnya sebagai remaja bermasalah, kali ini dengan melibatkan polisi. Kamu bohong lagi, isak wanita itu, apa yang harus kulakukan denganmu? Satu kali lagi perbuatan seperti ini, dia akan kami catat, kata polisi itu sebelum meninggalkan apartemen. Dicatat. Mungkin itu yang diinginkan ibu tirinya. Dan sekarang, Alia berusaha untuk tidak menangis, meringkuk di tempat tidurnya. Gadis itu memeluk boneka beruang yang dulu diberikan oleh Pak Danu dan menyadari bahwa ia akan kembali dicap sebagai gadis nakal di depan ayahnya, dan ayahnya, seperti biasa, akan percaya tanpa syarat pada istrinya. Ia akan menatap putrinya dengan mata sedih dan cemas. Tatapan itu, begitu sulit untuk ditahan. Tiba-tiba, kunci berputar di pintu. Alia terkejut. Siapa itu? Sinta dan Intan ada di rumah. Ayahnya masih akan berlayar selama 3 minggu lagi. Jangan-jangan Intan memberikan kunci kepada Rifan? Hanya itu yang kurang. Tetapi dari lorong terdengar suara ayahnya, "Aku pulang." "Kamu sudah kembali?" "Cepat sekali." Suara Intan terdengar bingung sekaligus dibuat-buat senang. "Senang sekali. Aku tahu semuanya." Ayahnya jelas tidak berbagi antusiasme istrinya. "Aku sudah melihat dan mendengar semuanya. Kemasi barang-barang kalian. Waktunya sampai malam ini, kamu tidak akan bisa menyakiti putriku lagi." "Tidak akan." Jantung Alia berdebar kencang seperti burung yang terperangkap dalam sangkar. Ia berlari ke lorong dan memeluk leher ayahnya. Bagaimana ayahnya bisa tahu semuanya? Alia akan mengetahuinya nanti. Sekarang, itu tidak penting. Bima memeluk putrinya erat-erat. Ia berbau laut. "Sekarang semuanya akan baik-baik saja," kata pria itu. "Maafkan ayah karena tidak mempercayaimu. Ayah tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi." 206.7 second